kita bersama dengan teman-teman yang lain, konsorsium dengan sahabat anak dan juga namanya TEN, waktu itu teman-teman itu berangkatin 2 tim Indonesia, laki dan perempuan, itu ke Brazil. Ke Brazil? Untuk Street Child World Cup. Wow, Gitu. that's so cool. It's me Jolly Mary, welcome back to my channel. Oke guys, hari ini ada sesuatu yang berbeda nih. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin dulu Happy New Year. This is my first vlog after the New Year. Hari ini ada sesuatu yang berbeda karena hari ini aku lagi mengunjungi KDM. KDM itu adalah sebuah yayasan. Nih seperti kita lihat di belakang nih, motonya dilayani supaya melayani. Jadi yayasan KDM ini adalah yayasan yang menjangkau anak-anak dari kelompok marginal dan juga anak-anak jalanan untuk diberikan shelter dan diberikan pendidikan dasar dan juga basic skill atau pendidikan alternatif kita nyebutnya. Kita mau ketemu nih sama yang bertanggung jawab di sini, namanya Bang Sotar. Ayo kita langsung aja. Nah ini aku udah sama Bang Sotar. Halo Bang. Halo Jolin. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa sekali. Bang, tadi kan aku udah jelasin sedikit nih mengenai KDM ini apa dan juga bagaimana. Tapi kayaknya kurang afdol kalau misalkan bukan Abang langsung yang jelasin. Visi misinya apa sih Bang sebenarnya KDM ini? Kami sekarang visi misinya itu membangkitkan potensi terbaiknya anak-anak dengan kita menyediakan lingkungan yang layak buat anak. Terus KDM ini udah dari tahun berapa nih Bang? Kalau boleh tahu. Kami sudah dari tahun 72. Awalnya lembaga ini hadirnya tuh di Jakarta, di daerah Senen, di daerah Jakarta Pusat. Itu berawal dari pertemuannya pendirinya Pak Lumi dengan kelompok anak-anak jalanan. Biasanya mereka dulu banyak di stasiun-stasiun gitu. Baru tahun 78 mulailah ada rumah tinggal di sini, mulailah ada lahan dari yang paling depan itu ya sampai dengan sekarang ya seperti ini. Luar biasa Gitu. ya. Bang, aku boleh nggak muter-muter nih? Boleh. Pengen lihat-lihat. Boleh Bang. Oke, please guide us ya Bang. Ya, siap. Nah, mungkin mulai dari sini dulu kali. Nah ini nih, ini salah satu bagian dari histori KDM. Nah ini makamnya Pak Lumi, pendirinya Yayasan KDM, inisiatornya. Waktu dia dirikan KDM ini, dia bersama dengan teman-temannya. Jadi dia punya mimpinya itu tertulis paling bawah, Desa Koperasi Pancasila. Dia pengennya membangun sebuah desa di mana semua orang yang beragam dari berbagai latar belakang identitas tuh bisa hidup bersama. Wow. Itu yang jadi nilai-nilainya ya dia. Makanya KDM juga punya nilai dasar Homo Imago Dei, gitu, artinya dengan pencipta, gambar pencipta kita gitu. Artinya setiap orang tuh dilihat memang menghargai karena memang itu ciptaan Tuhan gitu. Ya, jadi setiap orang sama ya nilainya ya Bang. Semua orang sama gitu, terlepas dari apapun kondisinya. Makanya dibilang mengasihi dan melayani setiap orang, termasuk yang tersisih dan terbuang dari masyarakat. Seharusnya itu nggak ada gitu, tidak ada perbedaan gitu, semuanya punya hak yang sama. Wow, keren Itu banget. jadinya Aduh, sampai merinding. Keren banget filosofinya. Ya. Luar biasa. Dia sendiri tuh mikirin nama kampus diakonia modern tuh, jadi 3 kata itu kampus, diakonia, dan modern tuh semua punya pemaknaannya gitu. Kalau kampus itu artinya dunia ini tuh kampus, tempat kita belajar. Yeah. Tuhan itu maha gurunya. Selama kita hidup di kampus, di dunia ini ya kita mesti belajar terus gitu, menyediakan lingkungan itu. Diakonia artinya melayani gitu. Kita perlu membantu, perlu melayani. Makanya di depan juga tadi kan ngelihat ada dilayani supaya melayani gitu. Bukan kita hanya menerima, tapi kita akan bisa orang lain. Dan modern itu visinya mengenai masa depan yang dia bilang gitu. Kita ada di era modern sekarang ini. Nah ini tadi yang saya cerita, ini makamnya beliau meninggal tahun 2002 kalau saya nggak salah. 2002. Gitu. Nah ini adalah rumahnya anak-anak.
rumah 1, rumah 2, nanti ada rumah 3 sama rumah 4 gitu. Jadi kita cuma ada 4 rumah yang jadi rumah tinggalnya anak-anak. Kalau yang ini rumah untuk anak-anak yang usianya kecil, usia kira-kira sampai dengan 13-14 tahun. Ini buat adik-adik kita yang udah remaja, yang udah programnya udah pramagang lah, udah siap-siap buat mandiri gitu. Nah, rumah yang ini kami ada partner yang membantu kami membangun dari nol. Tapi uniknya ini dibangun kurang lebih hampir setahun dan dikerjakannya itu oleh anak-anak. Jadi anak-anak kita yang usia 16 tahun ke atas waktu itu yang membangun mulai dari gali, bikin pondasi, saluran pipa sampai kabel gitu. Jadi proyeknya memang salah satu hal yang kami senang karena anak-anak selain dapat skill, kita juga ada bangunan gitu yang jadi rumah buat mereka tinggal. Jadi dari mereka untuk mereka juga ya. Betul. Nah, angkatan yang ngebangun ini waktu tahun 2009 itu semuanya udah mandiri semua, udah keluar semua. Sudah keluar. Nah, Bang, ngomong-ngomong soal mandiri nih, aku pengen tanya-tanya. Itu anak-anak diperbolehkan untuk tinggal di sini sampai tingkat kemandiriannya. Itu berdasarkan umur atau berdasarkan kelas? Oke, jadi kalau kami memang punya acuan umur untuk mulai mendorong gitu. Kapan sih mereka mesti mulai didorong buat keluar, buat bisa hidup sendiri. Tapi kami tidak pernah membatasi secara usia, umur segini harus keluar gitu. Ya, kenapa begitu ya? Karena semua tahapannya berbeda-beda. Adik-adik yang datang ke KDM ini bukan lewat sistem seleksi gitu, bukan diseleksi, oh ya dia bagus, dia baik, lalu bisa diterima. Enggak, justru kan KDM kan memang hadirnya buat mereka yang katakanlah tersisihkan gitu, yang justru membutuhkan kesempatan itu gitu. Kami menyediakan. Mereka itu tidak melalui proses secara normalnya anak kecil ya? Ya mereka sudah banyak kehilangan itu sebenarnya waktu di masa kecilnya. Jadi kan kita memberikan itu. Ada yang datang usianya 2 tahun ada, usianya 10 tahun ada, usia 15 tahun juga ada gitu. Nah, perbedaan kehadiran mereka itu akhirnya mereka butuh waktu yang lebih panjang gitu, butuh persiapan lebih gitu. Kalau yang usianya datang lebih muda, lebih bisa siap. Tapi yang datang usia 15 tahun, walaupun di-push, dia mungkin masih butuh waktu agak lebih lama gitu. Jadi begitu. Tapi rata-rata sampai dengan sekarang, selama 10 tahun saya di KDM, usia-usia 18 tahun tuh udah mulai bisa mandiri gitu. Nah, proses pemandirian mereka itu kami bekerja sama dengan yang pemilik usaha atau dengan perusahaan yang bisa kasih kesempatan buat mereka magang gitu. Yang kami minta sama mereka adalah kesempatan gitu. Jadi mereka dapat kesempatan magang, mereka perform oke, mereka bisa direkrut. I see. Kayak gitu. Jadi lebih ke proses itu sih gitu. Tapi di sisi lain juga ada yang sebelum 18 tahun udah memutuskan untuk mandiri keluar dari KDM, yang misalnya kembali dengan keluarga. Kayak gitu juga ada. Kita lihat-lihat yang lain, ada apa lagi Bang di sini? Ya. Kalau ini kemarin lagi baru panen hidroponik kemarin baru panen gitu. Jadi sekarang lagi belajar juga. Nah, ini rumah K3, ini rumah yang anak-anak yang remaja-remaja awal, yang laki-laki, usia 11 tahun lah di rumah yang ini. Nah, ini satu-satunya rumah kita yang istimewa buat anak-anak perempuan. Gitu. Sekarang adik-adik kita yang perempuan ada 16 orang yang mereka tinggal di rumah ini. Cuman ini doang rumah kita buat anak-anak perempuan. Jadi kalau rumah lingkungan ini semua itu program kita untuk pengasuhan anak, nyediain kebutuhan dasarnya mereka, rumah tinggal yang aman, tuh lingkungan yang caring juga sama mereka. Gitu. Bang, itu lagi ngapain ya Bang? Nah, ini program kita yang masuknya dalam pendidikan alternatif. Ini kelas untuk yang PAUD-nya. Oh, ini yang PAUD ya? Ya, yang PAUD gitu. Nah, kalau untuk PAUD ini bercampur. Kami ada anak-anak yang memang tinggal di dalam KDM, ada juga yang dari lingkungan sekitar. Gitu. Karena gimana pun sebagai sebuah organisasi ya mesti bermanfaat juga buat lingkungan terdekat. Betul. Gitu. Wah, mereka lagi belajar gambar, guys. Belajar gambar itu makanan.
punya 3 kelas. Kelas selain yang PAUD ya, gitu. Kelas merah, kelas kuning, sama kelas biru. Kelas merah, kelas kuning, sama kelas Biru. Nah, ngeliatnya gampang dari warna pintunya. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi kalau kelas merah itu mereka yang memang sudah tahap paling akhir sebelum mereka masuk ke yang pramagama tadi aku bilang. Gitu. Nah, kalau misalnya tingkatannya, kami tuh kelas biru itu untuk yang masih belajarnya baca tulis. Gitu. Tentang usianya di kelas biru itu antara usia paling kecil usia 7 sampai dengan usia 10 tahun. Oke. Gitu. Sementara kelas kuning itu rentangnya antara usia 10 sampai dengan kira-kira 14 tahun. Yang ini 14 sampai dengan 17 tahun. Jadi sebenarnya kalau model pendidikan kita itu sekarang pakainya project based. Jadi anak-anak punya topiknya, apa yang mereka mau dalamin, apa yang mereka pengen bahas gitu, macam-macam. Terus dari situ mereka melakukan riset kecil lah, gitu. Sebelum akhirnya mereka nanti di akhir 10 minggu itu mereka akan presentasi, akan kasih hasil belajar mereka ke teman-teman yang lain. Kita nggak pakai ini, nggak pakai kayak sekolah kan ada geografi, ada apa gitu. Kami palingan yang mata pelajarannya lebih matematika, IPA, IPS, sama bahasa Indonesia ya membaca lah, gitu. Nah, kalau misalnya yang kelas IPA, IPS-nya itu yang lebih kepada project based. Jadi bisa tuh kelas pelajarannya IPS. Si ini membahasnya tentang sejarah, yang ini bahasnya tentang geografi. Yang ini bahasnya apa gitu. Mereka bisa nentuin berdasarkan curiosity-nya mereka tertarik pengen hal apa. Pengen hal apa. Betul gitu. Jadi kayak gitu. Jadi memang buat kami ngelihatnya dengan masa sekarang ya, pengetahuan tuh kan ada di teknologi, ada di handphone, orang bisa belajar dari mana-mana gitu. Yang perlu kita bangun sama mereka lebih kepada skill dan minat untuk mau belajar, mau cari tahu, sama gimana mereka mengkomunikasikan atau mempraktekkan apa yang sudah mereka belajar. Yang penting ada niatnya dulu ya Bang ya, Betul. dari anak-anak ini ya. Betul, ketertarikan sih, ketertarikan, mau bangun interestnya, oh belajar tuh seneng, ternyata saya bisa dapetin yang saya suka, yang saya pengen tahu. Dari sisi ini juga nggak sih Bang, dari sisi mentalitinya juga nggak sih, soalnya kan mungkin ada beberapa dari mereka yang maaf ya gitu, sudah merasa oh saya terbuang atau apa, jadi akhirnya tuh mereka jadi kayak rada males-malesan. Oh, ya, salah satu permasalahannya buat anak-anak, saya pikir sama kayak anak-anak yang lain ya. Kalau misal dia ngerasa saya kurang daripada yang lain, itu bikin dia nggak confident, gitu kan. Tapi dengan kita punya metode begini, kita nggak perlu membandingkan diri kita sama yang lain, gitu. Kamu bisa explore knowledge ini, temenmu bisa explore knowledge yang lain, gitu. Ya udah, kalian punya knowledge yang berbeda, tidak bisa dibandingkan, justru punya keunikannya, gitu. Nah, model ini sebenarnya dulu belum ada di KDM. Dulu KDM sama seperti panti yang lain atau lembaga yang lain, itu anak-anak diasuh terus disekolahin keluar. Tapi waktu itu ketua yang sebelumnya Pak Fali dengan Kak Reni itu dia melihat bahwa ya banyak nih kalau misal kita kirim ke sekolah formal drop out dalam waktu sebentar. Dari jalan, daftar sekolah, habis itu 2 bulan 3 bulan balik lagi gitu. Sementara si sekolah kan juga nggak bisa masuk di tengah-tengah semester. Itu satu. Masalah yang kedua, mereka nggak punya identitas. Kalau nggak punya identitas, susah tuh dapat akses buat begitu kan. Birokrasinya seperti itu, sudah aturannya seperti itu gitu. Sehingga dari situlah mulai dikembangkan model pendidikan alternatif gitu. Kami develop sendiri pendidikannya, dan ya memang waktu kemarin pandemi kami relatif nggak berpengaruh gitu, karena kami punya model pendidikan sendiri gitu, dan tetap sudah berjalan gitu. Justru yang menariknya waktu kemarin pandemi kan, kami selain kelas yang ini, itu ada siang itu ada kelas kayak angklung, ada taekwondo, ada nari, ada kelas-kelas keterampilan yang lain. Itu justru kita malah bisa ngelihat anak-anak yang potensi jadi leader.
gitu. Mereka yang nice. organize, mereka yang nge-lead teman-temannya untuk ayo tetap latihan gitu. Jadi kayak gitu. Nah, satu lagi aku mau tunjukin yang ini. Ini kelas memasak. Jadi ini kalau ini kelas memasak. ya kelas memasak. Jadi kalau kita selain kelas yang biru, kuning, merah sama yang cloud itu, kita punya kelas keterampilan di waktu siang. Mereka tuh kelas begini tuh di waktu pagi. Waktu siangnya mereka punya kelas ini memasak, ada menjahit juga, ada kelas komputer, desain grafis gitu. Nice. Jadi mereka ada juga di situ kelasnya. Terus selain yang kelas ini namanya skill class, kelas keterampilan gitu, ada yang arahnya lebih kepada seni sama olahraga tuh kita ngeliat sebagai jembatan buat bangun kepercayaan diri. Mereka main futsal, mereka taekwondo, hoki, b-boy dance gitu. Terus habis itu art yang tadi menggambar, Pak Epin juga ngajar sama anak-anak ini. Dan kemarin juga akhirnya anak-anak mulai ada kelas elektro. Elektro apa tuh Bang? Elektro, jadi mereka belajar buat memperbaiki barang elektronik gitu. Kemudian atau mereka membuat juga sistem mekanik dengan alat-alat yang sederhana gitu, pakai barang bekas juga gitu. Itu waktu tahun lalu kita diajakin oleh teman ikut di Habibie Festival. Habibie Festival. Iya, waktu itu. Jadi itu awal mulanya ternyata ada yang namanya makers gitu. Gimana kita bisa berkreasi dengan barang-barang yang sederhana yang di sekitar kita. Gitu. Jadi memang segala macam alternatif skill itu memang diajarin di KDM ini ya. Iya, iya. Dan kita selalu terbuka buat itu dia yang bikin kita berkembang, salah satunya itu punya teman-teman, Jo. Iya, betul. Gitu, yang mau sharing knowledge, yang punya pengalaman, terus mau bagi pengetahuannya, mau explore bareng sama anak-anak. Nah, Gitu. jadi untuk teman-teman yang mau volunteering di sini, Oh, iya. silahkan. Sangat welcome Iya. gitu. Kami senang. Sekalian, Bang, aku mau tanya-tanya nih mengenai kali aja gitu kan teman-teman nanti ada yang tertarik untuk volunteering. Tapi kita sambil jalan. Boleh. Jadi kalau sekarang itu volunteer masih memungkinkan, tapi ya pakai protokol. Protokol kesehatan Pakai ya. protokol kesehatan gitu. Kalau sekarang kami ada 2 volunteer, ada volunteer yang memang datang langsung, kayak misalnya guru elektro itu volunteer dia datang langsung, sama satu lagi memang volunteer secara online. Ada volunteer secara online yang ngajar di weekend itu kelas bahasa Spanyol. Kelas bahasa Spanyol. Wow, luar Iya. biasa. Makanya itu ya balik lagi ya, kita ketemu teman-teman, mereka punya ide, mereka nawarin, oke, kita open, ya udah kita tawarin sama anak-anak. Oke, siapa yang interest, siapa yang komitmen. Ya, Terus and kita sama mereka itu aja. They are willing to share their knowledge juga. Iya. Terus anak-anaknya juga excited menangkapnya. Jadi perfect combination ya. Iya, kalau misalnya saya pernah sharing di tempat lain juga bilang, kan udah ada pepatahnya tuh, perlu orang sekampung, it takes a village to raise a child gitu, butuh banyak orang gitu buat mengasuh membesarkan anak. Jadi ya KDM juga butuh banyak orang-orang juga yang care, yang mau bagi knowledge. Begitu juga dengan lembaga yang lain, jadi kita kolaborasi memang. Nah, teman-teman semua udah denger kan, kalau misalkan mau kolaborasi, boleh banget. You guys are welcome here di KDM. Silahkan langsung hubungi Bang Sotar. Comment down below juga bisa, atau mungkin via aku juga bisa. Nanti aku bisa langsung sampaikan kepada Bang Sotar. Jadi semuanya, semua skill ya Bang ya, anything. Mungkin aja, semuanya memungkinkan aja. Kita tinggal nanti obrolin dan menawarkan sama anak-anak. Anak-anak tujuh mau coba, Ayo. Ayo. Langsung jalan. Gitu. Oke. Ya teman-teman ya, pokoknya kalian harus datang ke sini, kalian harus share-share pengalaman kalian harus share-share skill kalian buat adik-adik semuanya, karena kalian tidak akan pernah tahu skill kalian itu bisa banget jadi berharga buat orang lain. So ya, let's share to inspire. ya. Nah, kita satu tempat lagi yang ini, Delta. Wah, ini tempat favorit aku nih. Nah, ini lapangan bola tempatnya anak-anak main. Oh iya, aku cerita sedikit mungkin tentang
program sepak bola ini ya. Mm-mm. Jadi dari 2013 kita mulai ada kegiatan sepak bola futsal lah secara Futsal. rutin. Awalnya itu jadi kegiatan olahraga aja di sini gitu, tapi kami juga terinspirasi dari organisasi lain, belajar juga bahwa ternyata olahraga itu bisa jadi alat untuk menjangkau anak-anak di komunitas gitu. Jadi KDM tuh selain di sini, kami memang berkolaborasi dengan teman-teman relawan, dengan organisasi lain yang juga sudah melakukan hal-hal baik dengan kelompok anak-anak marginal kayak misalnya bikin bimbel. Jadi kita bekerja sama dengan mereka, kita tawarin mau nggak ada kegiatan tambahan main sepak bola gitu, main futsal gitu. Nanti kita cari lapangan futsal, terus pelatih kita datang gitu dengan ada rencana latihannya, modulnya gitu. Itu dari 2013, 2014 kita bersama dengan teman-teman yang lain, konsorsium dengan Sahabat Anak dan juga namanya TEN, waktu itu teman-teman itu berangkatin 2 tim Indonesia, laki dan perempuan, itu ke Brazil Ke Brazil. untuk Street Child World Cup. Wow, Gitu. that's so cool. Dari lapangan ini bisa berangkatin, wah keren banget. Gitu. 2018 kita fokus hanya kirim tim laki-laki saja waktu itu untuk ke Moskow gitu, dan tahun ini kita lagi prepare untuk 2022 itu ke Doha, Ke Doha. Qatar, dan itu yang mau diberangkatkan adalah tim perempuan. Kita juga pengen bawa pesan bahwa anak perempuan juga bisa main bola gitu, dan anak perempuan juga bisa speak up di Wah sana. keren banget, keren banget. Gitu. Keren. Jadi ya itu yang kita lagi prepare, persiapin. Belum tahu nih gimana kira-kira dengan kondisi pandemi ya. Mudah-mudahan Iya, segera. mudah-mudahan ya. Aduh, segera kita selesai. semua sama-sama berdoa sih. Mudah-mudahan pandemi ini cepat beres semuanya, selesai, Iya. agar kita bisa kembali beraktivitas. Ini bengkel kerja, ini bikin upcycling dari botol-botol gitu. Tapi memang unit ini berakhir waktu tahun lalu, terdampak pandemi juga gitu ya. Akhirnya kita masih bekukan sementara, itu belum dimulai secara aktif. Tapi waktu sebelumnya yang kita bikin adalah upcycling dari botol-botol bekas. Jadi juga pengen mengurangi sampah yang berakhir di landfill ya. Nah ini sepeda-sepeda, ada Sepeda-sepeda. yang kasih second juga, ada yang waktu itu kita ambil second. Nah yang sekarang project belajar, ada yang salah satu anak yang projectnya adalah belajar memperbaiki sepeda. Oh, Gitu. oke. Nah, Itu ini kan dia sekarang ngerjain. lagi rame ya di luaran sana untuk Oh, iya. sepeda apa. Ini jadi mereka sekarang di sini sedang belajar untuk memperbaiki sepeda. Gitu, benar. Liburan kemarin Jol, liburan bulan September, September. itu kita KDM ini punya satu lahan lagi di Cilengsi yang dulu jadi program adaptasi, yang tempatnya anak-anak kalau misalnya baru banget dari jalan dulu biasanya ke situ dulu gitu. Oh, Nah, kalau sekarang semuanya tuh bisa langsung di sini. Nah, di sana tuh sekarang jadi kelola itu jadi lahan pertanian, tapi lahannya masih luas. Jadi itu juga sekarang berfungsi jadi bike park. bike park. Ya, kalau misal di Instagram tuh Little Ubud Oh, Cilengsi. coba nanti ya kita coba. Yes, itu Lihat, bisa di lihat. situ, dan itu juga jadi proyek wirausahanya anak. Jadi ada anak-anak kita, ada 2 adik kita yang ikutan di sana usaha kuliner. Oh, Kan orang-orang wow. habis main Iya, sepedaan, bisa. Abis main sampai sepedaan kan bisa bisa yes, langsung makan di situ. betul gitu. Jadi itu bisa. Nah ini kelas art, ini art galerinya gitu. Kami juga masih punya PR di menata gitu. Nah ini angkatan yang pertama yang ada kelas art. Ini Pak Fitra, volunteer, Pak Epin juga. Ini Pak Epin yang Ini Pak Epin yang tadi ngajar, betul. Nah ini yang kita lakukan. Ini kelasnya. Biasanya sih mereka Senin sampai Jumat jam 10. Hari ini saya nggak tahu jadwalnya siapa. Ini jadi ya memang kayak kelas art lah. Wow. Jadi sini kelasnya mereka menggambar dari kertas sampai ke kanvas. Nah, Ini project- keren banget sih. Ini salah satunya. Paintingnya. Ini salah satunya yang terakhir pakai aplikasi, pakai kayu, pakai benang. Wow. Tuh, buat
apa nih? Ini Bang? jahit gitu. Ini ada Ini Tete menjahit. sama sekarang ada Bu Ai gitu. Nah, salah satu kami bekerja sama dengan butik namanya Tulisan. Itu oleh Mbak Melisa Sunjaya. Ini kerjasama yang sudah panjang sekali, hubungan dari 2011. Awal mulanya dari bikin boneka ini nih, namanya boneka PP gitu. Jadi Mbak Melisa waktu itu bikin boneka PP yang jadi simbol as a guardian angel untuk anak-anak. Jadi kalau orang beli produknya boneka PP, 100% tuh donate to KDM. Untuk gitu kan. KDM. Awalnya dari sini aja gitu, tapi sekarang kita jadi kerjasama dengan ada beberapa produk-produk mereka yang diberikan untuk kesempatan kita memproduksinya. Nah, dalam produksi itu adik-adik kita juga bisa terlibat tuh, Jol, ikutan gitu, dan di situ mereka jadi belajar skill juga. Skill menjahit. Skill menjahitnya mereka dapat. Akhirnya mereka bisa terdorong, termotivasi untuk mau belajar jahit, mereka belajar motong, mereka belajar buat ngejahitnya gitu, sampai yang waktu kemarin pandemi juga ada yang proyeknya bikin masker gitu. Sekarang sih Angel bikin tas serut ya. Bikin Gitu. tas serut. Betul. Nah, Ini coba merambah ke membuat ini dunia profesional. Nice. gitu. Dia pilih kainnya, belanjain, terus habis itu dia coba ngerancang kira-kira mau kayak gimana gitu. Oh. Dan memang Tulisan tuh jahitannya tuh standarnya tinggi banget. Nah, itu yang membuat kita jadinya belajar buat achieve itu Untuk kan. keep up dengan standar. Betul. Dan itu juga yang akhirnya anak-anak juga jadi belajar juga gitu. Jadi emang menambah skillnya anak-anak juga. Menambah skill juga, dengan kerjasama kita juga dapat income juga gitu. Nah, Iya. mentalitas entrepreneur itu mentalitas mau buat melakukan usaha gitu, bukan tanda kutip ya, tidak mengeksploitasi kekurangannya gitu untuk meminta belas kasihan. Bukan itu yang dibangun Bukan di itu yang KDM. di-highlight. Bukan itu, justru yang kita mau bilang adalah kita sebagai Imago Dei gitu ya kita harus nunjukin potensi terbaik kita. Yes. Dan orang agree. apresiasi kita karena itu bukan kita meminta belas kasihan dari orang, enggak. Jadi KDM itu kita justru selalu komunikasikan dengan orang-orang, mereka memang layak dapat kesempatan. Totally agree dengan itu. Makanya Oke teman-teman semua, itu dia tadi kita udah muter-muter di KDM, ditemenin sama Bang Sotar. Terima kasih banyak Bang. terima kasih sudah main. Iya, teman-teman semua, aku nggak berhenti-berhenti capek untuk ngingetin kalian, you are welcome to be here. Kalau misalkan kalian mau kesini, mau lihat-lihat, boleh ya Bang ya? Boleh. Kalau ada teman-teman mungkin mau Janjian lihat-lihat. dulu dengan protokol. Kalau Ah sekarang. iya, janjian dulu karena sekarang harus prokes. Terus kalau volunteer juga bisa ya Bang ya? Bisa. Volunteer juga bisa. Back again, you are welcome to be here. Silahkan langsung hubungi Bang Sotar atau mungkin mau perantara via aku juga bisa. Nanti aku bisa langsung sampaikan kepada Bang Sotar. Terima kasih guys. Thanks for watching. I'll see you guys on my next video. Bye.